الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, di siang yang penuh berkah, di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di saat yang mulia kita dapat berkumpul bermuajah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat serta salam kita hatur kepada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan dalam anggota tubuh kita ada bagian yang terkecil namun sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan dunia maupun di akhirat. Bagian kecil itu adalah lisan ataupun lidah. Dengan lisan ini kita bisa menyampaikan isi hati kita, menyampaikan kegembiraan, kebahagiaan, ketidaknyamanan. Dengan lisan pula kita dapat mengembirakan orang lain ataupun tidak membahagiakan orang lain. Dengan lisan pula kita bisa menyampaikan ilmu atau mendapatkan ilmu. Pun dengan lisan kita bisa membahagiakan orang lain ataupun mencelakakan orang lain ataupun mencelakakan diri kita. Oleh karena itu wajib untuk kita menjaga lisan kita, menjaga lidah kita. Jangan sampai suara yang keluar dari lidah kita menyinggung atau bahkan menyakiti orang lain. Maka tidaklah berlebihan. Pepatah mengatakan kalau lisan lebih tajam daripada pedang. Kalau kita terluka dengan pedang atau tombak, ada obatnya. Namun kalau hati telah luka dengan ucapan atau dengan lisan, maka susah obat untuk dicari. Seorang Arab mengatakan bahwasanya jirahus sinanilah hilti'amu wa la yatahu majrahal lisan. Kalau luka-luka disebabkan dengan pedang atau dengan tombak, ada obatnya. Namun hati kalau sudah terluka dengan ucapan, maka akan dibawa sampai mati luka itu sendiri. Para jemaah sekalian, seorang ulama mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan orang tergantung bagaimana dia melihat lidahnya. Dari ungkapan ini bahwa jelaslah seseorang dapat selamat dengan lisannya, dengan menjaga lisannya. Pun seseorang dapat celaka, itu pun dengan sebab tidak bisa menjaga lisannya. Tapi Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Atau kata Rasulullah SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, berkata yang bermanfaat, berkata yang menyenangkan orang lain. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Karena apa? Karena orang yang banyak ngomongnya, banyak
man kathura kalamuhu kathura saqatuhu wa man kathura saqatuhu kathura dhunubuhu wa man kathura dhunubuhu kana naru aula bihi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang banyak bicaranya, pastilah banyak salahnya, dan barang siapa banyak salahnya, banyak dosanya. Dan tentunya siapa orang yang banyak dosanya, nerakalah yang paling cocok untuknya. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, pernah Rasulullah SAW bersama istrinya yang sangat dicintai oleh beliau, yaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau bersamanya, tiba-tiba Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada beliau, ya Rasulullah, hasbaka min Safiyah kadza-kadza. Qala badruat ta'ni qusyratan. Ya Rasulullah, Safiyah tidak tinggi ya Rasulullah. Safiyah orangnya pendek. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad qulti kalimatan law muzat bima al-bahr lama zajathu ay la antarathu wa dhayarat rihu wa qala Rasulullah SAW. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa istri Rasulullah yang cinta Siti Safiyah tidak tinggi atau pendek orangnya, apa kata Rasul? Engkau telah berkata satu kalimat, jikalau itu kalimat engkau lemparkan, engkau campurkan dengan air laut, sungguhlah air laut itu akan berubah baunya dan berubah warnanya menjadi busuk. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sedang bersabda, siapa orang yang memakan saudara daging saudara di dunia, nanti di akhirat akan diberikan, akan disodorkan bangkai-bangkai yang bau busuk, yang menjijikkan untuk dilahapnya, untuk dimakannya. Maka dalam usaha dia akan memakannya. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari Jabir radhiyallahu anhu bin Abdullah, pernah juga beliau bersama Rasulullah SAW di suatu malam bersama sahabat yang lain, tiba-tiba tercium wangi atau bau yang sangat tidak enak, bau busuk. Maka Rasulullah SAW bersama kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, tahukah kalian bau ini dari mana asalnya? Maka belum sempat para sahabat menjawab, beliau berkata, ini adalah bau busuk yang disebabkan oleh kaum muslimin yang sedang menggibah, menjelek-jelekan kaum muslim orang lain, kaum muslim yang lainnya. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu para jemaah sekalian, wajib hukumnya untuk kita menjaga lidah kita, tidak menggibah, tidak menggunjing, tidak beradu domba dan lain sebagainya. Karena di akhirat besar, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, sanksi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pernah Rasulullah SAW menasihati atau memberikan wasiat kepada mantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Ya Ali, ma khalaqallahu fil insan afdala min al-lisan yudkhilun nar wa yudkhilul jannah fasjunhu bainahu qalbun aqur. Rasulullah SAW. Ya Ali, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kepada manusia yang lebih afdal daripada lidah, daripada lisan. Dengan lidah orang bisa masuk surga, dengan lidah pula alhamdulillah orang atau manusia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasjunhu bainahu qalbun yaqur, maka jagalah kerangkeng, ikat itu lidah. Karena apa? Karena lidah laksana anjing yang sering menggigit, yang membahayakan. Mudah-mudahan khutbah ini adalah manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Wa wafaqahu li ta'ati wa ta'ati rasulih. Wa Allah ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadun wa yaqulu al-Qur'an fastaghfiruhu wa ashkuru ala man turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa min tilawatihi innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur